Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali kali ini di mata pelajaran PKK akan membahas tentang menilai perkembangan usaha. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang pengertian pengembangan usaha. Jadi pengembangan suatu usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan juga kreativitas. Jika hal ini dapat dilakukan oleh setiap wirausaha, maka besarlah harapan untuk dapat menjadikan usaha yang semula kecil menjadi skala menengah, bahkan bisa menjadi sebuah usaha yang sangat besar. Namun, yang perlu diperhatikan adalah kemana arah bisnis tersebut akan dibawa. Maka dari itu, dibutuhkan suatu pengembangan dalam memperluaskan dan mempertahankan bisnis tersebut agar dapat berjalan dengan baik. Untuk melaksanakan pengembangan bisnis, dibutuhkan dukungan dari berbagai aspek seperti bidang produksi dan pengolahan, bidang pemasaran, SDM, teknologi, dan lain-lain. Yang kedua, definisi keberhasilan usaha. Definisi keberhasilan usaha adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya, di mana keberhasilan tersebut didapatkan dari wirausaha yang memiliki otak yang cerdas, yaitu kreatif, mengikuti perkembangan teknologi, dan dapat menerapkan secara produktif, dan hal tersebut terlihat dari wirausaha di mana suatu keadaan usahanya yang lebih baik dari periode sebelumnya, dan menggambarkan lebih daripada yang lainnya, yang derajat atau sekelasnya. Dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis. Target perusahaan yang ditentukan oleh manajer pemilik usaha, permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengelolaan, kinerja keuangan, serta image perusahaan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Di sini ada faktor internal, ada kualitas SDM, penguasaan teknologi, struktur organisasi, sistem manajemen, partisipasi, kultur atau budaya bisnis, kekuatan modal, jaringan bisnis dengan pihak luar, dan juga entrepreneurship. Kemudian ada faktor pemerintah, ada kebijakan ekonomi, birokrat, politik, tingkat demokrasi, faktor non-pemerintah, ada sistem perekonomian, ada sosiokultur budaya masyarakat, sistem perubahan dan kondisi perburuhan, kemudian ada kondisi infrastruktur dan tingkat pendidikan masyarakat. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal ini tadi ada faktor pemerintah dan juga faktor non pemerintah. Faktor internal dan faktor eksternal ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha. Dimensi keberhasilan usaha. Menurut Samir 2005 mengemukakan bahwa indikator dalam mengukur keberhasilan usaha atau kinerja organisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produktivitas yang diukur melalui perubahan output kepada perubahan di semua faktor input. Atau dengan kata lain yaitu dari segi modal dan juga tenaga kerja. Yang kedua, perubahan di tingkat kepegawaian, output teknologi, cadangan modal, mekanisme penyesuaian, dan pengaruh terhadap perubahan status. Yang ketiga, rasio finansial, yaitu mengurangi biaya pegawai dan meningkatkan nilai tambah pegawai. Keberhasilan usaha diidentikan dengan perkembangan perusahaan. Istilah itu diartikan sebagai suatu proses peningkatan kuantitas dari dimensi perusahaan. Perkembangan perusahaan adalah proses dalam pertambahan jumlah karyawan, peningkatan modal, dan juga lain-lain. Yang keempat, indikator keberhasilan usaha. Berikut merupakan indikator-indikator keberhasilan usaha dari suatu usaha menurut pakar. Dari sini adalah STER 1978. Yang pertama ada kemampuan menyesuaikan diri. Yang kedua, produktivitas, kepuasan kerja. Yang ketiga, kemampuan mendapatkan laba. Yang keempat, pencarian sumber daya. Menurut Suranti 2006, berpendapat bahwa indikator keberhasilan usaha dapat dinilai melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pencapaian tujuan menyebutkan bahwa keberhasilan usaha harus dinilai sehubungan dengan pencapaian tujuan, yaitu mendapatkan laba atau keuntungan, yang merupakan selisih antara harga jual dengan biaya produksi. Yang kedua, pendekatan sistem mengatakan bahwa keberhasilan usaha dinilai cara yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu bagaimana hubungan antara individu dalam unit usaha dapat bekerja sama dan berkoordinasi sehingga tercipta kondisi kerja yang kondusif.
Yang ketiga, pendekatan konstituensi strategis menyatakan bahwa keberhasilan usaha dinilai dari hubungan baik dengan mitra kerja yang menjadi pendukung kelanjutan unit usaha. Menurut Kotler 1997 menyebut bahwa yang termasuk mitra usaha atau pihak yang berkepentingan antara lain ada pelanggan, karyawan, dan juga pemasok. Keberhasilan usaha adalah permodalan sudah terpenuhi, penyaluran yang produktif, dan tercapainya tujuan organisasi. Keberhasilan usaha dapat dilihat dari efisiensi proses produksi yang dikelompokkan berdasarkan efisiensi secara teknis dan efisiensi secara ekonomis menurut Al-Ghifari 2003. Apabila setelah jangka waktu tertentu usaha tersebut mengalami peningkatan yang baik dalam permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau juga pengelolaan menurut Elia 2007. Indikator keberhasilan usaha menurut Dwi Rianti 2003. Ada 7 faktor yang pertama atau 7 indikator. Yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Yang kedua, jumlah produksi. Yang ketiga, jumlah pelanggan. Yang keempat, perluasan usaha. Yang kelima, perluasan daerah pemasaran. Yang keenam, perbaikan sarana fisik. Yang ketujuh, pendapatan usaha. Indikator keberhasilan usaha menurut Suryana 2003 terdiri dari yang pertama ada modal, kemudian pendapatan, volume penjualan, output produksi, tenaga kerja, dan konsep keberhasilan usaha. Indikator dalam menentukan keberhasilan usaha. Beberapa indikator dalam menentukan keberhasilan usaha menurut Henry 2007 antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada laba atau profitability. Laba merupakan tujuan utama dari bisnis. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan dengan biaya. Yang kedua, produktivitas dan efisiensi. Besar kecilnya produktivitas suatu usaha akan menentukan besar kecilnya produksi. Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya penjualan dan pada akhirnya menentukan besar kecilnya pendapatan, sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh. Yang ketiga ada daya saing. Daya saing adalah kemampuan atau ketangguhan dalam bersaing untuk merebut perhatian dan loyalitas konsumen. Suatu bisnis dapat dikatakan berhasil bila dapat mengalahkan pesaing atau paling tidak masih bisa bertahan menghadapi pesaing. Yang keempat, kompetensi dan etika usaha. Kompetensi merupakan akumulasi dari pengetahuan, hasil penelitian, dan pengalaman secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bidangnya, sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan tuntunan zaman. Yang kelima, terbangunnya citra baik. Citra baik perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu ada trust internal dan trust eksternal. Trust internal adalah amanah atau trust dari segenap orang yang ada dalam perusahaan. Sedangkan trust eksternal adalah timbulnya rasa amanah atau percaya dari segenap stakeholder perusahaan, baik itu konsumen, pemasok, pemerintah, maupun masyarakat luas, bahkan juga dari pesaing. Indikator keberhasilan usaha menurut Dwi 2003, kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari yang pertama, peningkatan dalam akumulasi modal atau peningkatan modal. Yang kedua, jumlah produksi. Yang ketiga, jumlah pelanggan. Yang keempat, perluasan usaha. Yang kelima, perluasan daerah pemasaran. Yang keenam, perbaikan sarana fisik. Dan juga yang ketujuh, pendapatan usaha. Indikator keberhasilan usaha menurut Suryana 2003. Keberhasilan usaha terdiri dari modal, pendapatan, volume penjualan, output, produksi, dan juga tenaga kerja. Jadi dapat ketahui bahwa terdapat banyak pendapat dan pandangan mengenai dimensi keberhasilan usaha. Maka dimensi yang digunakan untuk penelitian atau pada pembahasan ini menggunakan pendapat dari Dwi 2003 bahwa dimensi keberhasilan usaha yaitu diantaranya adalah ada peningkatan dan akumulasi modal atau peningkatan modal. Kemudian ada jumlah produksi, jumlah pelanggan, ada perluasan usaha, perluasan daerah pemasaran, perbaikan sarana fisik, dan pendapatan usaha. Alhamdulillah, penjelasan kali ini saya coba sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.